70255 akan melakukan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Kesiapan Bekerja di Perusahaan ditinjau dari Soft Skill Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah pada saat ini di mana kita berada pada era globalisasi, di mana setiap orang dituntut untuk dapat hidup dalam perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Menurut Muhmin tahun 2018, dunia pendidikan dituntut untuk harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dapat berkompetisi dalam lingkup dunia kerja. Maksudnya, secara tidak langsung, tenaga pendidik dan lembaga pendidikan harus mengarahkan tenaga dan waktunya untuk menghasilkan sumber daya yang memiliki kualitas tinggi. Tentunya hal tersebut dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran sarjana atau lulusan dari universitas atau perguruan tinggi mencapai 5,67% dari total angkatan kerja sebanyak 13 juta orang. Hal ini tentunya disebabkan tak banyak lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik. Masih banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan ijazah dan IPK yang tinggi untuk dapat masuk dalam perusahaan dan mengesampingkan soft skill dan tidak mengembangkan soft skill yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, menurut pernyataan Muhmin tahun 2018, perusahaan atau organisasi lain yang membutuhkan tenaga kerja akan mempertanyakan lulusan dari perguruan tinggi yang dirasa kurang siap dalam menghadapi dunia kerja. Maksudnya mempertanyakan di sini adalah mempertanyakan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Apakah dia mampu untuk bekerja dalam lingkup perusahaan tersebut dengan keterampilan yang dimiliki. Pernyataan tersebut didukung oleh kondisi sekarang ini di mana banyak sekali sekarang perusahaan yang mencari lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang seimbang. Artinya dia mempunyai hard skill dan soft skill yang seimbang. Jadi dia kompetensinya dapat dan keterampilannya juga ada. Dan itu mengharuskan perguruan tinggi untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas sehingga dapat bersaing atau berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari negara-negara lain. Keberhasilan pendidikan di universitas ditunjukkan dengan adanya kesesuaian keterampilan yang didapat pada saat menempuh pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini merupakan pernyataan dari Nesti Lisdiantini pada tahun 2019 dalam penelitiannya. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Mustikawati pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa tuntutan pekerjaan dalam dunia kerja sekarang ini semakin berkembang dan memberikan dampak pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keterampilan tersebut ada dua, yaitu hard skill dan soft skill. Pengembangan soft skill ada dengan banyak cara. Untuk di dalam dunia pendidikan atau di dalam universitas kita dapat melakukannya pada saat perkuliahan dan di luar perkuliahan. Untuk di dalam perkuliahan kita dapat menerapkan atau melakukan pendekatan dengan SCL atau Student Centered Learning yang akan diterapkan pada metode pembelajaran. Dan untuk yang secara kelompok kita bisa menggunakan role play, discovery learning atau problem based learning. Sedangkan untuk di luar perkuliahan pastinya kita sebagai mahasiswa banyak yang mengikuti organisasi untuk dapat mengembangkan soft skill kita, yaitu dengan misalkan kita ikut BEM, ikut HMP, kalau di pendidikan akuntansi adalah HMP pendidikan akuntansi ya, atau mengikuti UKM lain seperti Kopma, MUEK, ada apa lagi? Banyak sekali UKM yang bisa mengasah soft skill kita. Baiklah, selanjutnya adalah rumusan
masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang kedua adalah apa saja hambatan dalam pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tujuan penelitiannya yaitu dari rumusan masalah ada dua. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang kedua adalah mendeskripsikan hambatan apa yang ada dalam pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini adalah manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu menambah pengetahuan bagi mahasiswa pendidikan akuntansi itu sendiri dan kemudian menjadi motivasi mereka dalam mengembangkan soft skill. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat praktisnya ada tiga, yaitu yang pertama bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri dalam meneliti. Yang kedua adalah bagi mahasiswa yaitu menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan soft skill mahasiswa. Dan yang ketiga adalah bagi universitas atau khususnya bagi prodi pendidikan akuntansi yaitu menambah untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau pengembangan soft skill mahasiswanya. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Landasan teori penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu adalah soft skill dan yang kedua adalah kesiapan bekerja. Untuk teori soft skill yang dikatakan oleh Groh dan temannya dalam penelitiannya pada tahun 2016 yaitu pengembangan soft skill sangat penting sehingga perlu dilakukan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan para pencari kerja dengan interpersonal dan kemampuan personal yang dicari oleh pengusaha saat merekrut lulusan baru. Yang kedua adalah teori dari Sucio dan Lakatos pada tahun 2014 yaitu soft skill yang umum disebutkan dalam keterampilan internasional dan nasional ODEP tahun 2013 yaitu adalah critical thinking, problem solving, communication, collaboration, lalu adalah flexibility dan adaptability. Selanjutnya adalah teori kesiapan bekerja. Kesiapan bekerja merupakan atribut lulusan yang biasanya menjadi referensi lulusan yang telah menyelesaikan studi mereka dan memulai karir di dunia industri, menurut Jessica Borch dan teman-temannya pada penelitiannya tahun 2017. Selanjutnya yaitu menurut Roach dan Bobko tahun 2000 dalam penelitian Calbero dan Walker tahun 2010. Secara tradisional, prestasi akademik dan atau kompetensi teknis telah menjadi kriteria seleksi utama dalam rekrutmen dan seleksi lulusan kerja. Masuk ke penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang saya lakukan ini relevan dengan penelitian dari Rima Habin Saeb dengan judul The Big Impact of Soft Skill in the Today's Workplace. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memahami keterampilan yang berubah karena globalisasi dan berdampak pada tenaga kerja, di mana pengusaha mencari campuran yang tepat antara hard skill dan soft skill. Kekurangan soft skill dalam lulusan dapat menciptakan posisi terendah baru dalam perekrutan dari organisasi. Selanjutnya penelitian yang saya lakukan relevan dengan penelitian dari Albina Kazanzinova dengan judul How Volunteering to Develop of Soft Skill. Nah, hasil penelitian dari Albina ini tahun 2017 yaitu berusaha mengembangkan keterampilan non-akademik
untuk meningkatkan kemampuan kerja kaum muda. Selanjutnya, penelitian saya relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica Borch dan teman-temannya pada tahun 2017 dengan judul penelitian Fostering Student Work Readiness, a University Case Study. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mungkin ada kerangka kerja yang berguna untuk memandu universitas agar bekerja lebih baik dengan industri dalam merancang dan mencari inisiatif siap kerja siswa. Penelitian terakhir yaitu pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Nesti Listiandini dengan teman-temannya dengan judul pengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa program studi administrasi bisnis Politeknik Negeri Madiun. Penelitian pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu tanpa adanya soft skill, perguruan tinggi hanya akan menghasilkan lulusan yang pandai dalam kompetensi akademik sehingga mudah mendapat kerja namun sulit untuk bertahan. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ada beberapa. Nanti akan saya jelaskan satu ya. Sekarang yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Dan jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian kualitatif, di mana seorang peneliti merupakan pihak yang membutuhkan data atau informasi dari narasumber, sehingga kita memerlukan narasumber untuk memberikan data pada peneliti. Nah, desain penelitian ini saya menggunakan desain penelitian etnografi, yaitu studi yang mendalam mengenai perilaku belajar, mengajar, suasana pembelajaran di sekolah dan di universitas ya, dan dengan maksud mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan proses-proses yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, untuk tempat penelitian saya melakukannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya pada mahasiswa pendidikan akuntansi. Dan untuk waktunya direncanakan dimulai pada April 2020 sampai dengan selesai. Yang keempat ya, adalah data dan sumber data. Untuk data dalam penelitian ini ada dua, yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri itu berkaitan langsung dengan penelitian soft skill mahasiswa di program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan untuk data sekundernya yaitu data yang diperoleh peneliti melalui seperti buku, web, majalah, jurnal atau yang lainnya. Selanjutnya adalah sumber data. Dalam buku metode penelitian pendidikan yang disusun oleh Harsono pada tahun 2019 mengatakan bahwa sumber data adalah subjek di mana data itu diperoleh. Nah, subjek dalam konteks ini mewakili orang, lembaga, atau wilayah. Jadi sumber data dalam penelitian saya ini adalah dosen pendidikan akuntansi dan mahasiswa pendidikan akuntansi itu sendiri. Selanjutnya adalah yang kelima, adalah kehadiran peneliti. Peneliti melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan kebutuhan data dari pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan akuntansi. Selain itu, kehadiran peneliti juga sebagai peneliti, artinya peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 3 teknik. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi. Untuk teknik observasi sendiri itu peneliti melakukan pengamatan dengan mengamati perilaku mahasiswa pendidikan akuntansi dalam mengembangkan soft skill-nya, baik seperti yang dikatakan tadi, di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
Nah, untuk yang kedua, teknik yang kedua adalah wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Nah, narasumber ini yaitu mahasiswa pendidikan akuntansi maupun dosen pendidikan akuntansi. Dalam wawancara ini, peneliti bisa sebelumnya membuat pertanyaan, mungkin pertanyaan inti yang diajukan ke narasumber, lalu narasumber dapat mengembangkan sendiri jawabannya. Seperti misalkan kita mengutarakan satu pertanyaan dan dia membicarakan dengan panjang lebar dan luas, sehingga kita tidak perlu mengutarakan pertanyaan lainnya dan kita sudah bisa dapat mengambil beberapa mungkin informasi dari apa yang dia katakan. Namun jika kita masih kurang puas dengan informasi yang kita dapat mengutarakan pertanyaan selanjutnya yang dapat menambah informasi tersebut. Nah, untuk teknik yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ini bisa berbentuk dalam tulisan, catatan, buku, surat kabar, majalah, atau sebagiannya. Studi dokumentasi ini hanya sebagai teknik pelengkap dari observasi dan wawancara. Nah, selanjutnya adalah keabsahan data. Nah, keabsahan data ini menggunakan triangulasi untuk keabsahan data. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk melakukan pengecekan sebagai pendamping terhadap data tersebut. Keabsahan data ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Ada 3, yang pertama adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Oke, sekian seminar proposal dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.